Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Insan Merdeka, channel yang membahas tentang buku, tokoh, dan kebudayaan. Untuk kali ini, alhamdulillah saya pribadi bisa bersilaturahmi dengan salah satu kawan lama saya, Hilmi Mubarok, yang pernah sama-sama berjuang di pesantren sampai sekarang di jenjang selanjutnya di S2. Nah, gimana kabarnya Kang Hilmi? Alhamdulillah baik, selalu dan bahagia. Mudah-mudahan Kang Hilmi tetap fokus dalam segala aktivitasnya dan mudah-mudahan cepet nikah lah Kang Hilmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu kan udah waktunya gitu, udah waktunya. Sudah mulai lah. Yang masih jomblo nanti bisa di kolom komentar lah. Boleh, siap sedia. Nah, untuk kali ini saya beberapa kali main ke rumah Kang Hilmi, tetapi yang sekarang ini saya lebih tertarik ketika melihat koleksi-koleksi bukunya ini. Jadi serasa pengen ngerampok gitu maksudnya. Biasa. Kalau rampok buku itu pinjam tapi tidak kembali, itu ngerampok buku. Jadi pengen pinjam tidak dikembalikan lagi. Nah, ini dari kapan nih kira-kira? Senang buku emang dari sejak SD, sejak TK. Cuman fokus untuk mengumpulkan buku itu pertama masuk kuliah. Ya, karena dulu doktrin ketika waktu mapaba beli buku sebulan 2 saja. Dan itu dilakukan. Dan itu dilakukan, malah sering kebablasan, bisa sampai 5 atau kadang 10. Tiap bulan kira-kira berapa buku yang bisa dihatamkan? 2. Dua. Jarang lebih karena memang berat juga ternyata membaca itu. Berarti yang ini semua udah hatam dibaca nih? Belum. Belum. Nah, dari sekian banyak buku ini yang dikumpulkan, fokus ketika dikumpulkannya di waktu kuliah, yang menurut Kang Hilmi lebih berkesan tuh, atau sebelum sana lah, ini dari genre apa saja yang Kang Hilmi koleksi? Saya sangat suka novel. Kenapa novel? Sangat suka karena bagi saya novel itu kita bisa melihat pendapat orang lain, kita bisa melihat perspektif tentang kehidupan, bukan saja melalui realita, tapi juga melalui kata-kata. Itu yang menarik bagi saya. Karena ternyata banyak sekali realita yang memang tidak realistis, yang bisa realita itu diungkapkan dengan kata-kata. Karena bagi saya kata-kata juga adalah merupakan realita. Seperti itu. Contoh realita yang tidak realistis apa? Barusan. Realita yang tidak ya kayak Animal Farm misalnya, di mana kehidupan suatu perkebunan dan hewan-hewan di perkebunan itu ingin memberontak kepada manusia supaya kehidupan mereka sejahtera, tapi ternyata ketika hewan-hewan itu menguasai perkebunan, hewan yang sudah memimpin itu menindas hewan yang lainnya pula. Padahal itu satir ya. Itu satir ya. Siapapun pemimpinnya ya begitulah. George Orwell ya. George Orwell. Ya. Nah, selain novel, saya menyukai juga sejarah. Buku sejarah. Namun akhir-akhir ini lebih menyukai kepada sains populer. Jared Diamond, Noah Harari. Padahal teman-teman perlu diketahui juga bahwa Kang Hilmi ini bareng dengan saya itu di pesantren, lalu kuliah juga di komunikasi penyiaran Islam, S2 di komunikasi penyiaran Islam. Tapi barusan yang beliau ungkap senangnya sejarah gitu. Ya, saya senang sejarah karena untuk menentukan langkah ke depan dan juga menentukan sikap sekarang, kita gak bisa lepas dari sejarah. Dengan membaca sejarah bukan berarti kita terperangkap kepada masa lalu. Justru dengan memahami sejarah kita mempunyai opsi yang lebih banyak untuk menentukan sikap. Semacam panah ya, kita tarik ke belakang buat meloncat ke depan. Ya, mungkin seperti itu. Bagi saya sejarah itu memang unik dan menarik. Orang yang tidak mengetahui sejarah, dia akan susah untuk menentukan langkah. Dari novel nih, penulis novel yang menurut Kang Hilmi lebih
apa ya, lebih nyaman lah dibaca atau lebih masuk favorit lah, penulis novel favorit? Saya favorit Eka Kurniawan dan Oki Madasari. Gimana sih? Kalau Kalau terjemahan George Orwell. George Orwell. George Orwell. Paling enak dan juga unik. Kenapa Eka? Untuk Eka cara berceritanya yang unik, loncat-loncat, vulgar, ya jelas, ya wajar ya, udah umurnya segitu. Dan juga memang tidak realistis. Tapi itu sungguh keren dengan cara memainkan kata-katanya itu, sungguh keren. Cantik itu luka, manusia harimau ya. Rindu harus dibayar tuntas. Ya, seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Itu hatam semua karya-karya. Hatam semua. Istimewa sekali. Dan buku-buku Eka ya lumayan berat kalau menurut saya sih. Cuma asik memang. Asik. Saya tertarik dengan cara berceritanya. Iya. Jadi kita tuh tidak mau berhenti, pengen terus. Dengan tokoh yang unik. Ya kenapa saya suka membaca novel? Ya karena novel itu berbeda dengan realita. Kalau sama dengan realita untuk apa baca novel? Iya. Berat. Ya. Jadi udah sama realita ini berat. Iya. Lalu kita baca yang realistis juga. udah berat. Jadi kalau menurut saya sih yang saya rasakan ketika baca novel itu, meskipun ini fakta yang dia jadi penulis novel ini ingin menyajikan fakta dalam suasana yang berbeda gitu. Iya. Jadi kita tuh tidak terlalu berat untuk menerima itu. Dan juga terkadang novel itu menjadi suara perlawanan yang tidak bisa disuarakan di dunia nyata. Andaikan kalau itu disuarakan bisa saja penulisnya ditangkap atau dibunuh. Makanya dituliskan lewat kata-kata yang terselubung dengan cerita apalah gitu. Oke. Tadi kalau buku ini sejarah. Saya menyukai Karen Armstrong, jujur beliau sangat hebat juga karena objektivitasnya dalam menilai suatu sejarah. Dia tidak terkekang dengan untuk meneliti Muhammadiyah harus menjadi Muslim, untuk meneliti Siddhartha Gautama dia harus menjadi Buddha, enggak. Justru karena objektivitas dan cara berceritanya saya mengagumi Karen Armstrong. Sejarah Tuhan ya. Ya, sejarah Tuhan. Namun yang menjadi favorit saya dari Karen Armstrong itu Muhammad. Saya menemukan cinta Muhammad melalui Karen Armstrong. Tapi kalau berbicara sejarah ya, apalagi sejarah Muhammad. Ya. Ada satu yang setelah Karen Armstrong juga yang menurut saya ini wah gitu loh. Yaitu yang Muslim pertama yang ganti judul jadi pribadi Muhammad tuh, Leslie Hazelton. Apa yang ini bukan ya? Bukan. Ini masih Karen. Oh iya. Yang alfabet. Belum Alfabet. Belum punya. Jadi Leslie Hazelton itu ini mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat Kang Helmi karena senang dengan sejarah. Menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad dari sudut pandang basyariahnya, kemanusiaannya, bukan dari sudut pandang Nabi Muhammad sebagai nabinya. Jadi bahwa Muhammad juga seperti kita. Ya kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Nah itu keren, orang Perancis yang salah Leslie Hazelton. Dan barangkali juga nanti kawan-kawan bisa menjadi rekomendasi lah. Ya, tadi novel terus sejarah, tapi saya lihat juga di sini ada bukunya Tetralogi Pram. Ya, Tetralogi Pram saya bisa dapatkan dengan gratis. Padahal itu kalau dinominalkan ya seharga dengan apa ya? Bukunya Pram apalagi yang cukuplah untuk nonton bioskop 10 kali. Ya, 10 kali. Gitu. Lebih 20 kali kan. Ya bisa perjalanan ke Bali lah. Ya. 1 kali berangkat itu. Kalau lengkapnya buku Pram. Itu buku Pram selesai semua tuh? Belum yang Rumah Kaca. Bagi saya Pram juga hebat. Kalau ngomongin sama Eka Kurniawan ya kayaknya lebih hebat Pram. Cuman karena ada program-programnya jadi saya suka Eka Kurniawan. Karena kan Bung Eka juga kan pernah nulis masalah Pram kan tentang realisme. Ya sastra realisme. Ya, sastra realisme. Pram yang itu yang dari tetralogi itu yang menurut Hilmi lebih menarik yang mana?
Anak Semua Bangsa. Anak Semua Bangsa. Di sana Mingke mulai kepayahan, kesulitan, kehilangan orang-orang kepercayaan. Saya belum hatam semua kalau Saya sangat suka kalau tokoh utamanya tersiksa. Malah saya berangkat baca buku Pram ini bukan dari tetralogi. Nah, tapi dari Jadi triloginya yang Arok Dedes, Arus Balik, sama yang satunya yang tidak ada, yang hilang, yang tidak terselamatkan. Baru malah itu berangkat nih, baru masuk ke dan belum hatam juga karena aduh berat baca buku Pram itu. Tapi asik. Asik. Ada Pram, ada Sarogeka lengkap 1 2 3 4 ya. Ya. Dan Bron. Ini tamat ini. Ini yang rame-rame konspirasi nih. Kalau Dan Brown itu saya baru koleksi, belum dibaca. Cuman yang pertama yang membuat saya jatuh cinta kepada Dan Brown itu Da Vinci Code yang menyatakan bahwa Yesus itu ternyata punya duriat lah. Iya. Cuman duriatnya cewek, makanya gereja itu harusnya dipegang oleh cewek gitu. Itu udah Istimewa. Jadi sosok Hilmi Mubarok ini yang tidak jarang, saya sebagai kawan lamanya juga tidak tahu banyak kalau di luar. Ternyata kalau di dalam ini memang dia susah untuk keluar. Kalau sudah di rumah dia susah keluar. Ternyata di rumahnya tidak keluar itu ya banyak temannya, dari mulai Dan Bron, Kalen Armstrong, Pram, Eka dan lain sebagainya lah. Bagi saya membaca buku itu serasa saya punya teman banyak. Dan saya nggak bisa kalau nggak bisa baca buku. Kalau nggak baca buku serasa nggak keren aja udah, serasa nggak keren. Jadi kalau mau ngebacot, mau sombong ke orang juga pede ya. Pede. Bahkan bagi saya buku itu kehidupan. Untuk mendapatkan buku-buku ini tak jarang saya memangkas uang makan. Karena saya suka banget ke bioskop, tak jarang memangkas uang bioskop juga. Dan memang buku-buku ini menghantarkan saya menemukan beberapa perempuan. Dengan modal Dengan ya karena juga saya sering jual buku ke perempuan, ketemuan, tukar nomor WhatsApp. dapat lah. Ujung-ujung nanti ke depannya si cewek itu yang ngasih gratisan buku. Betul sekali. Itu yang namanya berkah buku itu seperti itu. Buku itu tidak membuat kita tahu saja, tapi memang menyampaikan silaturahmi, berbagi kebahagiaan dan sebagainya. Nah ini kalau dalam bukunya siapa namanya? Aduh. Ini Fernando Baez nih. Oh, iya. Model-model orang kayak Hilmi itu nggak tahu ini masuknya dalam kategori buku apa gitu. Fernando Baez itu menghancurkan buku dari masa ke masa. Iya, Penghancuran. Kalau ini bukan menghancurkan buku, menghancurkan keyakinan orang yang tadinya transaksi buku jadi dia yang ngasih buku. Gak tahu ini biblio model apa gitu. Ya bagi saya itu gak masalah selama memang kita bisa tetap mencintai buku. Nah dari banyaknya buku ini yang menurut Hilmi lebih berpengaruh terhadap kehidupan, baik kalau lagi biasanya kan gini, ada juga orang yang ketika galau atau moodnya sedang jelek, ada yang bisa bagus lagi ketika baca buku kan, ada yang kayak gitu, ada yang kalau aduh ini males ngapa-ngapain lari ke buku. Bahkan ya kalau mau berbicara sejarah tentang orang yang fokus ke buku ya jauh lah. Yeah. Dulu kayak semacam orang yang mau baca buku sampai diikat rambutnya biar gak ngantuk, sampai dijepit badannya gitu. Nah yang menurut Hilmi buku yang dikoleksi kan gak mungkin nih koleksi buku yang Hilmi sendiri nggak seneng gitu. Ya mayoritas lah yang buku yang seneng. Nah dari kebanyakan buku ini yang berpengaruh terhadap kehidupanmu apa? Berpengaruh ya. Pertama yang mempengaruhi pola pikir, pola gerak itu bagi saya Tali Syariati. Bahwa memang orang percuma kita baca buku kalau ternyata diam saja. Kita juga harus tetap gerak. Itu bagi saya Ali Syariati untuk menentukan. Sampai sempat ganti hidup. nama akun media sosial jadi Rausan Fikar. Iya. Ali Syariati. Bagi saya Ali Syari itu role model juga. Cuman untuk membaca Ali Syariati itu kita mendapatkan keresahan hidup. Gimana tuh? Kayak memang hidup ini kayak kita terjebak kehidupan. Kita tidak akan pernah menang, kita melawan terus tertindas seperti itu. Cuman untuk saya mendapatkan buku baru ini Sesiti Jenar, saya menemukan ketenangan dalam buku ini.
Melawan ketenangan. Apapun yang kita lakukan ya itu sudah ditakdirkan, namun jangan lupa untuk terus melawan. Tuh pesannya. Jadi nanti juga kalau teman-teman ada yang pernah baca buku Ali Syariati ataupun mau baca buku Ali Syariati, hati-hati jangan sampai kalian menjadi tokoh favoritnya itu jangan sampai 4 orang yang di Ali Syariati sebut. Jangan kayak Firaun, jangan kayak siapa lagi tuh? Korun. Terus siapa lagi? Ali Syariati kan itu perlawanan terhadap ikon-ikon ketidakadilan. Cuman meskipun kita serasa ditindas, jangan pasrah lah. Ya. Setidaknya kita pernah melawan lah. Jangan lupa untuk bahagia lah intinya. Nah itu terakhir sebelum berakhir ya. Ya. Pesan yang ingin Kang Hilmi sampaikan kepada kawan-kawan semua mengenai dunia anak muda dan buku gimana? Karena mungkin sekarang lebih banyak memakai gadget, jangan berhenti untuk terus membaca. Sekarang buku bisa didapatkan dengan format PDF ataupun juga bisa follow atau subscribe akun-akun yang menuliskan postingan-postingan bagus. Yang jelas memang tidak selalu harus untuk membaca buku yang kertas, tapi membaca buku janganlah berhenti. Bagi saya membaca buku itu suatu kehidupan, suatu napas kehidupan untuk melakukan langkah. Karena untuk menjadi pemikir yang bebas, kita harus mempunyai pengetahuan yang luas. Dengan mengetahui lebih banyak, kita tidak akan bisa menyalahkan siapapun. Ada kejahatan yang lebih jahat daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.